Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sujud di depan saya. Sujud sama Allah tuh, pencipta langit dan bumi, Tuhan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat syiar dalam gelap yang berbahagia, alhamdulillah saat ini saya telah berada di daerah Kerawang Timur, tepatnya di salah satu pabrik yang kurang lebih sekitar 10 tahun sudah tidak produksi lagi atau tidak ada kegiatan lagi. Nah, di tempat ini insya Allah saya coba untuk mengeksplor, karena memang banyak sekali laporan-laporan yang sampai ke saya itu sering terjadi gangguan-gangguan gaib atau interaksi-interaksi makhluk gaib di lokasi ini. Nah, pada siang hari ini kita coba untuk melihat gitu, situasi siangnya itu seperti apa. Kebetulan lokasi yang saya pilih ini merupakan asrama ya, asrama bagi pegawai-pegawai wanita yang memang acap kali sering terjadi gangguan-gangguan gaib. Oleh sebab itu, ayo kita ikut bersama saya untuk melihat lokasi yang sesungguhnya. Nah, ini pos satpam. Di sebelah kiri saya ini ruang utama ya bagi pegawai-pegawai wanita, karena di dalamnya itu masih ada sisa-sisa tempat tidur yang kemungkinan besar dulu waktu aktifnya ini memang menjadi tempat nginepnya pegawai-pegawai di pabrik ini. Yuk kita coba masuk ke dalam, seperti apa sih suasana dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ternyata kantin kayaknya ya. Iya, di depan ini saya juga nggak tahu kenapa ada di sini. Sepertinya ini sebuah kantin atau ruang makan. Oh ya, karena di sebelah sana itu ada aula besar yang kemungkinan tempat makannya mereka. Di sini adalah dapur, tempat-tempat kompor, hidangan lauk pauk. Ini juga sama ya, ada kamar mandinya juga ini. Situasinya sih memang udah cukup parah ya, 10 tahun yang lalu. Ini kamar mandi. Pengap, udaranya itu sangat pengap. Nah, di lokasi ini ada banyak sekali kamar mandi atau WC ini. WC kayaknya. Energinya lumayan juga baru masuk ke sini. Ya, ini kamar mandi. Insya Allah.
dan itu WC untuk buang air besar. Kalau ini buat mandinya ya. Insya Allah. Ini padahal situasi masih siang hari ini, tapi energinya cukup berat, cukup besar. Nah, ini ruangan-ruangannya. Sepertinya memang ruangan tempat tidur. Mantap energinya. Cuing. Si ruangan lain dapat sama. Pakai masker dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masya Allah. Ini emang jadi sarang ini. Yuk, kita coba ke lantai atas, penampakannya itu seperti apa. Insya Allah. Jadi antara sebelah kanan saya dengan kiri saya ini memang sebelah kiri saya ini memiliki tembakan energi yang luar biasa. Artinya nggak menutup kemungkinan. Astagfirullahaladzim, ada sekelebat baju putih. Sebelah kiri saya ini memiliki energi yang cukup besar gitu. Walaupun memang yang sebelah kanan ini memang ada berisi beberapa makhluk, tapi yang kiri ini merupakan, bisa dilihat ke sana, merupakan energi yang paling besar ya. Jadi kalau saya lihat itu ada tempat tidur, kalau saya ngintip ini ada lemari, masih ada ya. Ini ada yang sudah terbuka coba. Astagfirullahaladzim. Ya, ini bentuknya ya. Ya, itulah tadi menampakkan di siang hari. Bagaimana sih situasi ini malam hari? Ikuti terus penelusuran saya nanti malam. Oke, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, ini baru saja kejadian. Ada pohon yang rubuh. Baru tadi saya tutup, iya, langsung ada pohon rubuh. Apa ini kejadian alam atau sebagai tanda? Kita coba lihat. Kita sama-sama lihat. Sepertinya pohon ini mengganggu saya keluar. Patah ya, kalau dilihat dari ujungnya itu patah. Sahabat-sahabatku, tadi itu waktu saya opening, waktu saya pembukaan, pas ya di sini nih diri, Indra ya? Yeah. Itu pas di sini awalnya ya, langsung melangkah ke dalam, ada pos, ada ruang dapur. Alhamdulillah Allah masih melindungi kita. Iya, pas tadi acara saya tutup, langsung ada bunyi seperti memang pohon terjatuh, dan ternyata memang pohon ini terjatuh dan menutupi akses keluar kita. Mau nggak mau kerja bakti ini mesti diangkat ini. Ya, saya berharap bahwa ini bukan merupakan satu bertanda buruk ya, tetapi sesuatu yang memotivasi kita untuk selalu memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hitungannya berapa menit tadi ya dari awal kita itu? Sampai 5 menit. 5 menit ya? Iya kan tadi awalnya di sini kan diri, ente di situ. Masya Allah. Kita berhusnuzon aja bahwasanya memang pohon ini sudah tua, sudah lapuk. Tapi kalau dilihat dari patahannya sih nggak terlalu juga.
hanya Allah yang tahu. Ya, apakah ini perbuatan makhluk atau natural, perbuatan alam. Yang jelas kita harus selalu memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat-sahabatku sekalian, mudah-mudahan nanti malam kita akan banyak mengambil pelajaran, hikmah, ibroh dari penelusuran saya di tempat ini, yang mudah-mudahan dapat membawa manfaat, wabil khusus kepada keimanan kita kepada Allah dan kepada makhluk-makhluk gaib. Kalau kita harus selalu menjadikan mereka itu bukan sesuatu yang kita takuti, tapi hanya Allah semata yang harus kita takuti. Oke, sampai ketemu, sampai berjumpa nanti malam. Kita base camp dulu ini. Lokasi di Kelari. Kalau sudah kelar, cepat lari. Oke. Base campnya Portal 99. Oke. Ya, karena kita mau briefing dulu. Kita pengen ya mensatukan pikiran apa yang akan kita telusuri nantinya gitu. Biar ada kesamaan satu tujuan. Mantap. Oke. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua telah berada di lokasi penelusuran kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai acara ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita semua. Allah memberikan perlindungan serta pertolongan kepada kita semua. Ya Allah ya Rabb, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sisimulah segala takdir makhluk-makhluk yang Engkau ciptakan. Berikanlah kepada kami keselamatan ya Allah, dan kami memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau mengizinkan kepada kami agar kami dapat mempelajari dan mengetahui makhluk-makhluk ciptaanmu dari sebangsa jin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebagai host portal bersama Abah Hakim di sini akan menguak mitos dan fakta. Nanti kita akan menanyakan seputaran dari mistik, ya, mistik di kegiatan malam ini, ya. Mungkin Abah Hakim datang ke sini juga ingin menguak mitos dan faktanya di lokasi Explore Karawang ini ya, Bah ya? Ya, insya Allah kita sama-sama ungkaplah apakah mitos yang terjadi yang bergulir di tengah masyarakat itu benar, fakta-faktanya seperti apa. Ya, kita semua akan sama-sama telusuri tanpa trik, tanpa rekayasa. Ya, oleh sebab itu ikuti terus penelusuran kita pada malam hari ini, yang mudah-mudahan nanti sama-sama kita bisa ambil hikmah pelajaran ya ketika ada interaksi dengan makhluk-makhluk goib gitu ya Kang ya, insya Allah Kang ya. Kita menuju lokasi aja ya. Menuju lokasi ya. Oke.
Ini dari informasi yang saya terima sih kurang lebih 10 tahun ini ya pabrik yang nggak kepake ini ya. Iya. Allah tubu ilaik min kulli dzambin wa min jami'i syurur. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, ini ya. Mbak Hakim ini sudah nyampe kita lokasi nih tadi gerbangnya. Ini adalah lokasinya. Lampunya dikecilin lampunya. Nah, gini. Nah, Oke, kita semakin dalam ya. semakin dalam. Ini kita udah memasuki kawasan mereka ini. Kita coba telusuri toilet ini apa ada interaksinya. Benar-benar nggak kerawat ini ya. Insya Allah. Iya, punggung saya ini panas ini. Saya lagi coba meresapi dan sedikit menikmati lah. Jadi saya pengen nunggu interaksi mereka gitu tanpa saya memberikan respon apa-apa gitu. Saya lagi nunggu ini responnya. Jadi punggung saya itu ada satu kotak itu khusus itu hangat gitu. Dan kalau getaran-getaran ini saya emang lebih banyak di sebelah kanan ini. Iya. Kalau getaran-getaran energi makhluk. Energi ya. Iya. Dan bahkan memang di sebelah sana itu getarannya sangat begitu, kata Sunda mah sangat ya. Ini sebenarnya ada beberapa makhluk yang memang posisinya itu mendekat gitu sampai ke ini dikit. Cuman dimensi dia tuh masih sangat tipis gitu loh. Iya. Jadi istilahnya untuk tangkap kamera itu dia hanya dibuktikan dengan adanya beberapa pergerakan tanaman-tanaman yang cuman itu doang yang bergerak gitu. Karena ada pergesekan hawa panas di situ. Tadi terakhir itu pohonan ini yang bergerak sendiri nih. Padahal di sekelilingnya itu nggak ada yang bergerak. Kalau memang energi kayak aura-aura gitu memang selalu ini ya, Pak ya? Selalu ada dalam gesekan-gesekan. Kalau misalkan kayak semacam jin, berarti kalau masuk ke ruang dimensi manusia itu mungkin lebih susah lagi. Wah, lebih berat. Artinya jin itu memang harus memiliki kemampuan yang lebih lah agar dia masuk ke alam kita gitu dengan dimensi yang mendekati dimensi kita gitu. Jadi semakin dia berwujud kasar, kekuatan yang dia harus keluarkan juga semakin berat gitu. Dan biasanya kalau dia masuk ke dimensi kita itu ada benda-benda yang menjadi wasilah kalau kita itu. Entah pohon, entah apa gitu loh. Dia harus menjadikan wasilah karena untuk penyerapan energi. Sama seperti kita kalau ingin belajar ada beberapa ilmu bela diri gitu yang kita harus di tempat terbuka, harus di samping kita ada pohon gitu. Nah, itu memang benda-benda seperti itu, tumbuh-tumbuhan itu sangat berpengaruh dari kekuatan-kekuatan makhluk gitu. Apakah mereka sering mengamuflase atau gimana kalau misalkan dengan pohon-pohon kayak gitu? Bisa. Jadi ada memang kemampuan seperti itu. Mereka bisa berkamuflase apa saja lah gitu. Baik tumbuhan, baik hewan gitu. Atau makhluk-makhluk yang menjadi mitos atau ada di alam sadar manusia gitu loh. Makanya tiap daerah kadang mitos itu beda-beda gitu. Apalagi kalau kita per daerah di Indonesia itu kan mitosnya luar biasa. Antara daerah satu dengan daerah yang lain itu perwujudannya itu berbagai macam gitu. Mungkin ada pembatasan ya bagi untuk manusia juga. Kadang manusia bisa diperlihatkan untuk bagian siluman. Nah, betul. Terus ada yang diperlihatkan hanya untuk melihat dimensinya, dimensi dedemit atau hantu-hantu gentayangan gitu. Memang ya semua nggak terlepas dari faktor kemampuan manusia itu sendiri dan juga kemampuan jin gitu loh. Dia udah mulai agak agak menjauh ini. Kita coba susul ke sana yuk. Kita pengen tahu ada apa di sana yuk. Oh, ini bolong apa? Oh, pintunya terbuka ini ya? Wah, ini boleh ini. Bisa masuk mungkin ya? Cuman kita coba explore bawah dulu deh. Bawah dulu ya. Ini. Yuk kita pengen tahu di sudut sebelah kiri itu ada apa di sana. Sebelah kanan ya. Di remang-remang.
Jadi saya merasakan ada getaran yang manggil saya buat ke sana itu. Suaranya suara perempuan. Iya. Cuman dia curangnya itu masih melalui batin. Iya, iya. Jadi kayak seolah-olah manggil agar kita ke sana gitu. Jadi masih malu-malu kucing. Abah Hakim lagi interaksi ya sama makhluk di depan. Sama makhluk di depan. Kita tadi manggil-manggil Abah Hakim ya. Ini sosoknya perempuan ya teman-teman ya. Teman-teman tulis di depan itu sosoknya perempuan. Jadi dia sempat manggil gitu, saya coba balas lah secara batin gitu. Ternyata memang Kang dia langsung mundur gitu. Cuman saya mau bereksperimen ini. Gimana nih, Pak? Eksperimennya ini Gimana? ente mau nggak ditinggal di sana 10 menit aja sendiri? Ya, nggak apa-apa. Oke, sip. Yuk. Kang, nggak apa-apa Kang ya? Tuh, Udah mulai nih. ada suara langkah. Apakah binatang? Ternyata kodok, saudara-saudara. Tuh, Ke bawah. Oh, ya kan? kodok yang Ternyata kodok. Ini adalah kodok hijau. Jadi ini seperti bekas kamar mandi ya. Iya, kamar mandi juga ini. Kang siapa namanya? Kang Didu. Kang Dido. Kang Dido bisa diri di sini. Ya, nanti diarahkan ke sudut sebelah kiri atau ke kanan, mana di antara dua dua ruangan ini yang memiliki interaksi baik audio ataupun visual. Ya, 5 atau 10 menit lah. Cuman kalau ada apa-apa HT, ya, jangan lambaikan tangan, nggak kelihatan. Jadi pakai HT aja, jadi kita bisa dengar. Oke, Kang ya? Oke. Yuk kita ngopi sekarang. Kamera mau disimpan. Kita melihat angka gitu ya. Gunawan Kicak-Kicak. PGP hadir, siap. Kang Faisal, Darmansyah, siap. Terima kasih bantu share-nya, Kang Faisal Darmansyah. Ini saya sendiri ya di sini ya, ditinggalin sendiri, lagi Abah Hakim Bawajir lagi bereksperimen. Saya ditinggal sendiri nanti selama kurang lebih 10-15 menit ya. Fokus keliling aja dulu, siap. Jadi kayaknya sih dia mempelajari energi kita itu loh. Iya. Jadi sejak kita datang ke sini ya, dia kayaknya mempelajari dulu energi saya, energi Kang MR, JR gitu. Setelah mungkin mereka mengetahui batuk apa tadi.
lagi ngomong. Saya sendirian. Oke, Bos. Mm-mm. Ya. Soalnya di sana ada tadi Abah Hakim udah interaksi, di sana udah ada sosok perempuan ya manggil-manggil Abah, jadi pengen eksperimen. Apakah si perempuan itu bisa datang walaupun tanpa wujud padat juga. Tentu juga memang Abah ya di sini memang di kegiatan seperti ini memang ya kadang orang selalu tinggal sendiri. Oh, ditinggal sendiri. Tinggal sendiri kayak apa? Kayak semacam kayak memang itu manusiawi ya kalau Bulu kuduk gitu ya. Bulu kuduk ya. Jadi masalah bulu kuduk nih saya kasih sedikit penjelasan itu. Bulu kuduk itu bisa naik itu karena 2 faktor. Yang pertama memang ada interaksi perbedaan energi hawa dengan makhluk-makhluk gaib itu. Dan yang kedua dari suges dari diri sendiri. Iya, Jadi ketika kita melewati daerah yang kata orang angker dan dia tahu, wah ini kata orang daerah sini angker, langsung nyer. Nah itu suges. Suges. Tapi kalau kita misalnya jalan yang biasa kita lalui gitu loh. Ada penampakan putih. Apa yang kita lalui ya memang udah tiap hari lah itu kita jalan. Tiba-tiba lagi enak jalan tak tahu nyer. Itu kemungkinan besar ada interaksi makhluk di situ. Jadi bukan karena faktor suges lagi kalau itu. Kalau yang nyolek, suges bukan nih, Pak? Kalau yang nyolek suges bukan sih. Hah? Nyoleknya di mana? Pundak kanan. Pundak kanan. Lampunya coba gelapin. Oh, alhamdulillah. Anda telah mendapatkan sebuah sebuah interaksi. Benar itu. So ada energi merah bekasannya. Dia menguap seperti apa? Asap rokok energi yang bekas. Cuman belum tentu dia seperti ini nih. Ping, gitu ya, bukan. Bisa juga dari jauh, udah sentil. Tung. Jadi gitu, Ndra. Jadi kadang makhluk itu nggak nyentuh secara kasar gini, tapi pakai energi dia. Dari jauh. Cuman ada bekasan penguapan di sini nih. So beda kalau dia nggak ada penguapan, dia berarti memang makhluk itu ke Noel, dia wujud kasar baru bisa nyentuh kita. Berarti kalau misalkan hanya gitu berarti dari jauh masih. Dari jauh dia bisa. Jadi dia benar nyolek mereka. Ya namanya juga perempuan. Kalau tadi ini kelompoknya ngumpulnya di sini nih. Ini pohon kecil ini pohon ini. Ini ngumpulnya di situ tadi. Cuman emang dimensinya masih tipis. Jadi kalau kita buat nerawang ngedeteksi, maka ketangkap semua itu. Iya. Tapi kan kita tujuannya bukan sekedar nerawang atau deteksi, kita berharap mereka mau berinteraksi gitu, secara langsung. Baik secara audio maupun secara visual, perwujudan gitu kan. Kalau pendeteksian mah udah banyak yang kita tangkap ini. Tapi kan bukan sekedar itu gitu. Malahan saya kadang-kadang gini, Pak. Kadang-kadang saya misalkan berdiam diri di suatu tempat, berbeda tempat gitu. Kalau misalkan di rumah atau di mana gitu. Kalau setiap malam, kalau misalkan ada energi jahat, kayak kerasa ke tangan tuh hangat gitu. Oh Emang gitu ya? Ya. Jadi tangan saya tuh emang kayak gitu, kalau misalkan ada hangat semakin panas kayak gitu. Itu tanda itu. Yuk kita sudah selesai uji nyalinya. Ada yang memperhatikan ya? Iya. Itu ada perempuan rambutnya gimbal, acak-acak kan. Iya. Coba kita tanya yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Berapa menit ini Kang? Tapi bagus sih, nggak lampai tangan, lulus ente dapat 2 juta. Suara Pak di situ, Pak. Apa? Kaget ada suara. Suara apa? Ketahu. Tadi pas di ini nggak ada apa-apa sih, nggak ada apa-apa. Seperti langkah atau apa spesifikasinya tuh kayak gimana? Kayak apa sih?
bukan kayak yang jatuh, ada yang jatuh. Ada yang jatuh. Tadi Nah, kan flashnya dimatiin, gelap. nah itu Ya. bagus. Ya tadi gelap berapa ya, 5 menit kurang lebih. Hmm. Gelap. Itu ada suara. Tadinya. Emang apa udaranya panas banget ini di sini. Iya, betul betul. Auranya panas ya. Panas. Iya. Enak ya. Mantap itu. Tapi selain itu wujud asap. Kalau asap nggak ada. Asap. Tapi cuma ngelihat sekelebatan aja. Di sini nih, di yang pojok yang ini nih, Ini ya? di kamar yang ujung ini. Nih. Ini Cuma ya. sekelebat aja sih. Sekelebat. Iya. Di ujungnya itu. Ujungnya pas di sudut gitu ya. Iya. Tapi sempat ketangkap kamera nggak itu? Ini ya apa? Tadi sih kalau saya kan ngelihat kamera terus sambil baca. Oh, ngeliat layar HP gitu. Iya, ngelihat layar HP. Ada sedikit. Sedikit. Cuman nggak apa sih kayak yang sini nih, kayak yang di ujung sini. Agak ngeblur dikit Iya. biasanya gitu, tapi nggak terlalu tebal lah ya. Iya. Oke. Nah ini sahabat-sahabatku eksperimen. Ini kan baru kelas 1 nih. Iya. Artinya lantai 1, lantai 2 lebih maknyos lagi. Nanti kita coba. Ini biasanya kan lantai ini sama nih. Ini kamar mandi, atas juga kamar mandi. Ya, kita coba. Oke? Karena tujuan kita kan itu, ya kan? Iya. Ya, ini juga buat pelajaran buat sahabat-sahabat semua. Jangan takut. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Ini seperti suara jatuh, nggak ada yang jatuh. Nggak ada ternyata, cuma suara aja. Suara aja. Dan ini sedikit saya kasih masukan sebagai wawasan. Kadang makhluk seperti itu. Jadi misalnya banyak pengalaman gitu dari rekan-rekan sekalian atau sahabat-sahabat sekalian. Apa itu? Ini suara ini. Oh iya. Dari sahabat-sahabat sekalian kayak di rumah gitu loh, seperti ada orang mandi di kamar mandi, jebur-jebur. Begitu kita tengok kamar mandi, kering, Nggak ada apa. nggak ada apa-apa, air juga nggak beriak gitu loh. Nah, kadang makhluk itu seperti itu. Jadi dia bisa menyerupai suara aktivitas kita. Berarti cuma suaranya aja, Pak? Suara. Seperti kita ada keahlian orang bersiul suara perkutut gitu loh. Kita nyari mana perkutut, padahal dikerjain mana kecil. Suara burung beo, makhluk juga punya kemampuan seperti itu. Jadi kayak orang mandi cebar-cebur, pas kita lihat nggak ada lantainya kering, airnya juga nggak beriak. Itu mereka pintar dalam meniru suara-suara gitu. Sama seperti benda jatuh misalnya. Kita dengar ada suara panci, gerumang di dapur. Pas kita cek, rapi, nggak ada apa. Itu keisengan makhluk seperti itu. Berarti iseng ya? Iseng. Suara aja. Karena begini kuncinya itu. Mereka melakukan penyerupaan suara itu lebih mudah dibanding menggerakkan gayung, ngambil ke ember, atau menggerakkan panci. Itu lebih sulit buat mereka gitu. Makanya mereka kadang pakai yang simpel-simpel aja lah. Seperti suara benda jatuh, suara apa gitu. Karena tingkatan kemampuan mereka yang paling rendah adalah suara. Kalau video gitu visualnya itu lebih susah lagi. Gitu, makanya nggak segampang itu kita, nggak semudah itu. Nah, baru 5 menit atau muncul ada naruh kembang api, nggak semudah itu. Gitu, iya. Ya kita telusuri yang lain tempatnya ya. Ayo Kang. Ini toilet sama. Untuk laki-laki untuk laki-laki sama perempuan kayak sini ya. Banyak pohon-pohon tawon kayak gitu. Coba lampunya, lightingnya dimatiin dulu. Aduh. Jadi Abah Hakim interaksi. Ya. Coba matiin itu. Sosoknya apa nih Bani? Nah, gini dapat nggak? Masih gelap. Masih gelap ya? Kedepannya gelap di depan. Coba nyalain lagi deh. Jadi ini memang energi yang di sini agak beda dengan energi yang tadi gitu loh. Ini energinya agak kasar dan agak sedikit apa ya? Kalau saya yakin sih dia bisa muncul gitu, bisa mewujudkan secara walaupun nggak kasar tapi secara halus lah dia bisa memvisualkan. Dan tadi itu sempat setengah badan dia tuh nongol di sini nih. Cuman hitungannya itu hanya beberapa detik gitu loh. Dari sini ya. Di sini kepalanya dengan ada iketan, gitu. Di sini lehernya, dia nongol begini nih, dengan tuh.
Ini ciri khas dia bunyinya seperti tadi, dengar nggak? Nyeng, gitu, bunyi gitu. Nyeng. Ada di dalam. Jadi ini sosoknya sosok pocong tadi ya. Jadi dia itu hanya kepalanya nongol beginilah kalau saya ini tuh. Jadi iketan aja. Iketan sama kepala aja gitu. Cuman hanya beberapa detik, 1 atau 2 detik gitu. Langsung dia masuk lagi ke dalam. Pertanyaannya, siapa yang mau ditinggal sendiri di sini? Hah? Iya. Host. Gantian nih. Hendra? Host. Host. Yang lain. Oke, berarti gini aja. Biar enak nih. Kita gantian. Ini kan ada kemungkinan ada 4 lokasi nih. 4 kamar mandi. 4 panti lah gantian. Iya, gantian. Gimana? Deal? Deal? Enggak? Lihat abangnya, lihatin, Mak. Hah? Ini kebagian aja dah. Akhirnya kebagian. Gimana? Deal nggak? Deal. Deal gitu, Bang. Deal. Offline, Bah, offline. Offline. 10 menit ya, Bang. 10 menit lah kurang lebih. Ya 5-10 menit. Kalau nggak kuat lambaikan tangan. Nanti kalau cuman ini nggak bisa dikecilin ya ininya ya. Atau ya coba nanti diusahakan lah. Tadi cahaya-cahaya apaan sih? Astagfirullahaladzim. Nah, bisa ngasih cahaya di pojok gitu. Nah, berarti di atas ini nih. Dia tidak sendiri ternyata, ada temannya. Oke Kang, mantap ini Kang. Kang JR apa saya? Terserah sih. Kalau Kang mau nggak apa-apa, saya lokasi lain. Ganti-gantian nih, Pak. Tapi tadi beberapa kali tuh sekelebat cahaya itu kayak blitz, kayak cuman redup, tak di sini nih, di atas ini nih. Cuman saya pas ke sana itu energi muter tuh banyak bener ini. Pas di ujung ini beda dengan lokasi tadi kayaknya nih. Apa namanya, kamar mandinya jauh lebih banyak ya. Jauh lebih banyak. Gimana? Iya, udah. Nah, oke ya. Kita tinggal ya 5-10 menit dikondisikan aja, kalau memang ada interaksi yang dirasa cukup, udah cukup. Gitu. Kita akan nunggu kurang lebih 2 km dari lokasi ini. Oke Kang ya. Siap. Semoga sukses. Amin ya Allah. Kang Didu juga kameramen dari Abah Hakim ya. Nah, saya ingin tahu ya keberadaannya makhluk goib. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba tunjukkan eksistensi kalian ya. Selama kalian berada di ini ada apa? Nah, ya. Ini ada semacam apa ya? Semacam kamar mandi ya. Kamar mandi. Ya, di sini. Ini kamar mandi nih. Ya. Mungkin dia interaksi. Silakan menampakkan, mewujudkan buat teman-teman ya. Silakan ya. Ini saya udah di depan nih. Abah Hakim jauh banget nih ninggalin saya. Ya. Sepuh banget. Tuh, ya, tidak ada Abah Hakim dan di sekeliling kita tidak ada, ya. Sini emang ini adalah interaksinya ya. Nah, ini di depan sini nih, ya. Teman-teman bisa melihat di depan sini, ya. Teman-teman bisa melihat di depan ada nih. Gini, ini model kayak begini kan nggak kita rencanain deh. Iya. Di briefing tuh nggak ada. nggak Cuman ada. itulah. Langsung Spontan. Jadi kita memberikan tayangan yang variasi lah, jadi nggak terlalu monoton gitu. Yang kita berharap dengan ditinggal sendiri itu ada interaksi lah, karena memang tujuan kita ke arah situ. Tapi nanti gimana tadi itu? Pas awal itu kamera ngeblur yang di depan. Saya kan fokus depan. Tiba-tiba waduh ngeblur nih. Kan coba aja matiin flashnya, pengen tahu kan. 5 menit set matiin. Emang gelap, banyak yang komen, oh itu gelap, tapi biarin aja, pengen tahu dulu gitu. Apakah ada interaksi lebih Iya, atau gimana? betul. Enggak, bukan sekedar apa ngeblur gitu ya. Tiba-tiba di ujung tadi Jatuh ya. gebrak. Astagfirullahaladzim, ini apa ini? Pas dipikirin, kamera langsung dinyalain flashnya. Nggak ada apa-apa, udah biarin cuek. Maju lagi aja ke depan.
Oke. Ternyata emang langsung. Coba matiin deh. Kayaknya ada yang masuk tadi. Ini sosoknya ngebayang ya, buat teman-teman ngebayang banget nih. Cuman dia memang banyak sekali temennya. Tadi dia ada di atas ya. Dia tadi ada di atas nih ya. Ada di atas dia. Ya. Nah, di atas ya. Itu. Nah, di atas. Kita lihat ke atas ya. Nah. Ya. Di sini kamar mandi, kayak ini kamar mandi, tempat mandi kayak gitu ya buat teman-teman semua. Ya. Terima kasih Kang Adri saja. Ini di sini, nih. Ini di sini, panjang banget rambut ini. Cantik banget ini, so cantik banget itu. Kayak mau iklan sampo apa gimana tuh Kunti ya? Kayaknya dia semakin betah tinggal di sini. Iya, cantik kayak di sana ya. Iya. Iya. Tadi memang saya sempat mantau juga tadi pakai apa? Pakai HP gitu di portal. Memang banyak saya. Terus tadi ada yang nongol kecil segini nih. Ya, siapa namanya Kang ya? Di ente mungkin nggak ngeh. Di bawah. Nih, di bawah sini nih, kepala sedikit. Terus masuk lagi, nongol, masuk lagi dari HP. Yang di belakang ya, Pak. Iya. Yuk kita masuk terusurin ke dalam. Ya, ini sangat banget ya. Malah tadi banyak kayak ada yang ngobrol perempuan ya. Iya, betul. Terutama di atas ini nih. Ada yang kayak teriak-teriak kayak marah-marah. Pantesan ngumpul. Ini akses keluar. Coba ke sini deh. Ini ada pintu. Jadi dari mana-mana ya? Nah iya, dia nongol tadi beberapa kali dari sini, terus dari arah sini. Berarti itu yang dari luar ya Pak tadi ya? Iya kayaknya itu. Tadi kan sempat ada penebalan ini bagian sini itu kan, bagian sini yang rambut panjang juga di sini. Wah mantap bener. Cuman tadi itu ada di kepala nih. Saya agak fokusnya ke depan. Itu fokusnya agak jauh, padahal dekat. Orang dua ini ngelihat itu ada kepala nongol gitu botak. Nah terus yang seru lagi tadi saya offline sih saya bilang begini ke Mas ini, Mas lihat tuh ada makhluk masuk ke dalam toilet. Tadi bilang nggak lama ente bilang dia kayak orang jalan di belakang saya. Lagi ketawa di situ. Iya, ada jalan serak. Iya, ada yang masuk tadi. Saya arahkan ke sini nggak ada. Tadi saya barusan ngomong, nah ada yang masuk tuh, ada yang masuk gitu. Tapi nggak lama ente ngomong, kadang jalan di belakang saya, makanya bisa ketawa di belakang. Aduh, bagus interaksinya, mantap. Keren banget ya. Mantap. Iya, walaupun memang kita belum mendapatkan yang wujud yang kasar betul-betul gitu, karena itu memang harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang lebih lagi bagi makhluk. Dan ini memang udara seperti ini yang disukai sama makhluk gitu. Iya. Mereka semakin banyak kalau udara seperti ini ya. Iya. Kayak ada cakaran-cakaran ya. Kucing apa ya? Itu yang kosong. Itu ya. Nah itu kayak tulisan gini. Tulisan? Ini nih yang ya. Nah. Insya Allah. Semua masih misteri. Nanti mungkin di mediumisasi kita bisa tanya ini buat bahan pertanyaan ini. Iya betul. Istilahnya ada nggak jenis-jenis siluman di sini? Iya. Karena memang makhluk itu kalau dia berwujud kasar, kadang dengan tebalnya debu ini dia bisa ngasih bekas gitu. Bekas, ya. Kalau misalnya ada siluman harimau misalnya, kadang ada tapak harimau gitu. Oke, sahabat-sahabat sekalian, menurut Kang JR di sana mudah-mudahan ada interaksi. Ya, kita berharap bahwa malam ini kita memang mendapatkan oleh-oleh. Iya betul. Oleh-oleh sesuatu yang bisa kita ambil ibroh lah, pelajaran gitu lah. Saya tadi memang ada interaksi ya beberapa lokasi itu, cuman masih malu-malu gitu.
masih malu-malu. Mungkin tadi juga yang mengikuti dari awal itu di lokasi yang kedua tadi itu memang ada beberapa penampakan gitu. Saya sendiri juga melihat gitu di apa namanya, di Facebook ya, di Facebook. Cuman memang Kang JR malah nggak ngelihat gitu, karena fokus ke depan. Saya ngeliat yang di bawah gitu. Pas Abah Hakim melihat ada makhluk Masuk ke dalam, makhluk yang masuk, saya juga ngedenger Ada yang jalan. Ada yang jalan. kayak yang jalan gitu. Ya. Iya bener. Makanya kita coba lah di lokasi, kayaknya sih di kantin ini, bekas apa dapur atau apa gitu. Cuman lebih jelasnya kita ke sana yuk. Kayaknya melalui sini nih jalan ini. Oke, kalau gitu saya di sini aja ini. Doakan saya ya. Doakan biar sukses. Oke, bye. Iya, Ndra. Sementara ini kita berpisah dulu, Ndra. Doakan saya ya. Aduh, sahabat-sahabat tuh dari portal 99. Saya ini di lokasi yang dulu merupakan dapur ya. Dulu ini dapur, tempat apa namanya, orang-orang makan lah, pegawai-pegawai makan. Nah di sana ini tempat mereka semua berkumpul untuk menikmati, cuman nggak kelihatan kayaknya ini. Tapi yang anehnya kok di sini ada tempat tidur ya. Suasananya memang panas benar. Cuman sejauh ini saya belum merasakan adanya kehadiran sesosok apapun. Kalau di luar memang cukup banyak. Ini ruang sebelah, yang di ujung sana itu adalah kamar mandi. Kayaknya sesuatu di sini. Bisa di zoom kan ya? Ya zoom satu ya. Ya, sip, sudah mulai mendekat. Ada energi besar ini di depan saya. Kalau bisa lihat ada seperti bayangan wanita berambut panjang. Ya. Coba apa namanya, ke tempat lain dulu. Siapa tahu dia mau mendekat. Nah menurut cerita lemari ini bekas dijatuhi oleh makhluk. Saya penasaran dengan sesosok ini. Tapi ini nggak mau menebalkan energinya ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian juga bisa melihat bayangan, masih bentuknya bayangan sih, bukan benda yang wujud kasar. Bintang pusaka, Abah Hakim lagi eksperimen. Iya benar. Aduh, ya Allah, ngeblur. Kenapa ini? Apa karena ada perubahan apa namanya, energi hawa? Nah, itu udah mulai seperti ada getaran. Saya merasakan adanya getaran besi yang berada, tapi masih di luar. Penyesuaian aja ya penurunannya kayaknya. Cuma saya curiga di sini energinya itu tebal sekali.
Anjor bilang langkah kodok, kodok mah nggak begitu, jangan. Bisa aja Mas Anjal ini. Ini ranjang susu, saudara-saudara. Ini merupakan dapur yang dulu ramai, tetapi kini sudah tidak terpakai lagi. Kenapa ngeblur ini? Saudara-saudara, Abi Yunus menyimak. Oke, silakan menyimak terus. Huzaifah merasa luka-luka. Saudara-saudara, ini adalah kamar mandi, tempat orang-orang mandi dulunya. Baru kelihatan itu di ruang sebelah itu ada sesosok putih berambut panjang. Saudara-saudara, sosok apa yang akan kita lihat nanti? Jangan kemana-mana. Coba kita kagetin ya. Kalau biasa mereka suka ngagetin, kita kagetin duluan. Duh! Ternyata tidak ada. Tuh. Coba saya mencoba untuk hening. Siapa tahu dengan keheningan malam ini, ada sesuatu yang bisa ditangkap. Saudara-saudara, saya betul-betul ditinggal sorangan baik di sini. Wahahaha. Saudara-saudara, di sebelah kanan saya ini ada apa ya? Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. Aduh ya Allah, sampean itu muncul kok ngagetin. Giliran diambil gambar malah hilang. Aduh. Insya Allah. Tadi saya pas melangkah ke sini itu tiba-tiba di bagian pundak kanan saya itu terasa panas. Jadi seolah-olah di sini ini ada sesosok makhluk gitu. Cuman karena kondisi kan gelap, saya mengarahkan kamera ke arah sini. Dia berani mewujudkan tadi. Agak tebal juga energinya. Back to ranjang susun. Oke. Meluncur. Aduh. Astagfirullah. Wah, ini memang gara-gara ini. Ternyata saya nabrak ini. Saya kira ada yang megang saya tadi. Aduh, nggak taunya saya nabrak kawat besi. Yuk kita ke ranjang susun lagi. Mudah-mudahan ada sesuatu yang baru di situ. Suara apa tadi?
Ternyata suara kodok. Bikin kaget si kodok. Oke. Kita akan keranjang. Atas permintaan Dian Alfarabi dari Jogja. Ini di ruang sana ini. Ini makhluknya lain ini. Kelihatan nggak ya? Allahu Akbar. Panas teman. Ayo para komentator, ada yang ingin bertanya nggak? Oke ya. Ini malam minggu juga kayaknya ya. Pada dandan semua. Oke, saudara-saudara, saya rasa sudah cukup karena waktu juga menunjukkan pukul. Lambai tangan. Oke, kita baik. Oh, ternyata dia di sana, saudara-saudara. Ya. Oke Kang, tadi memang Gimana, Pak? ada beberapa wujud ya. Iya. Jadi yang pertama itu memang saya ngelihat ada sesosok makhluk, cuman lebih dominan hitam gitu dari rambut, gimbal sampai ke sini gitu, di kamar mandi di sini nih. Mana? Oh, di situ. Oh, saya habis duduk dari sini gitu. Cuman memang apa interaksi mereka banyak di luar. Tadi saya ada dengar suara langkah kaki gitu di luar. Cuma saya pancing-pancing akhirnya saya ke ruangan ini agar dia bisa masuk gitu. Ternyata dia masuk ke ini nih, sempat ngintip teh dari sini dia gitu. Cuman saya masuk ke sini dia lari ke arah sana, saya kira ngumpet di belakang pintu. Tadi saya mau kagetin gitu, nggak taunya nggak ada dia. Yes, kali-kali kita ngagetin dia. Gantian. Lah iya, jangan dia aja ngagetin kita. Ternyata nggak ada gitu. Akhirnya saya coba teringat apa namanya, kamar mandi itu yang di situ. Saya coba akhirnya ke sana sendiri gitu, diharapkan ada sebuah interaksi gitu. Nah, di kamar mandi entah yang keberapa gitu, setelah saya belok, memang saya kan nggak selalu ngelihat ke arah dalam kamar mandi gitu, yang saya lihat depannya gitu. Saya berharap yang kalau mereka ada di dalam kamar mandi itu nggak terganggu dengan pencahayaan gitu, karena mereka biasa wujudnya itu berangsur-angsur, nggak langsung blek begitu, tapi berangsur-angsur. Nah, satu titik itu saya merasa hawa panas. Iya. Dan saya merasakan gitu ada makhluk gitu, tapi bukan kuntilanak, tinggi besar gitu loh. Saya sempat diam waktu itu karena rasanya hawa panas bener, dan panasnya itu betul-betul menyengat gitu. Cuma saya kasih cahaya kamera langsung blast hilang ke atas gitu. Tadi yang Abah bilang ada suara jalan, memang saya di sana sempat lihat juga. Sekelebat jalan ke sana. Ini ya? Ke arah rumah ini nih. Pos ini ya? Pos ini. Iya. Situ. Dan terus saya mendengar kayak suara bayi nih, tangisan di sini. Tangisan? Oh, berarti ruang sebelah ya? Nggak tembus dari sini. Jadi kayak nangis sebentar ya, kayak gitu. Berarti memang makhluk ini masih malu-malu ya, mereka nggak langsung merespon dengan garang, apalagi dapat cerita lemari ini nih, katanya pernah dibanting gitu. Makanya tadi tahu nggak, waktu awal saya ditinggal, kenapa saya duduk di situ? Biar dia nggak bisa banting. Iya. Tapi kalau dia bisa banting, saya juga ikut kebanting. Jatuh. Kayaknya kebantingnya sosok hitam besar itu ya. Kayak. Iya. Nah, ini yang bikin saya penasaran. Makanya saya pengen mediumisasi ini. Jadi pengen tahu ininya apa namanya, ada apa sih di sini gitu loh. Tim lagi jalan ke sini. Lagi jalan ke sini? Itu. Iya, sahabatku itu sekalian, kita akan melakukan season kedua, yaitu pengungkapan mitos.
dari penerusan kita berdua nanti tadi yang kita lakukan itu kita pengen tahu nih sesungguhnya ada apa sih di sini gitu. Iya benar ya. Kenapa mereka masih malu-malu meong gitu. Iya, malu-malu meong gitu, bukan malu-malu kucing. Gitu. Iya. Padahal ininya banyak ya makhluknya ya. Banyak banget gitu kan. Emang kita tuh dikelilingi banget ya teman-teman ya. Jadi makhluk itu tidak hanya 1, 2, 3 malah ratusan atau ribuan lah. Gitu ya. Iya karena memang tempatnya sih ini kita lihat juga kondisi kayak begini. Aduh, tapi ya mudah-mudahan nanti bisa ada yang kita ungkap lah gitu loh. Minimal kalau saya berharap sih yang menguasai tempat inilah nanti yang saya coba namanya ajak komunikasi gitu. Mudah-mudahan nanti ada informasi yang bisa kita ambil, kita ajak dialog untuk kita cari pelajarannya lah gitu. Ini kalau misalkan kayak semacam kayak Banaspati, kalau Banaspati itu sosoknya memang kayak api, bola api gitu ya, Bah ya? Dia itu Banaspati cenderung memang selalu menampakkan kekuatan dan jati diri gitu. Jadi dia ingin mengeluarkan jati dirinya dia itu sebagai Banaspati. Makanya Banaspati itu apa ya, karakternya itu udah karakter ganas, dia karakter tempur gitu. Apakah Banaspati itu hanya untuk kiriman kayak santet apa hanya kayak di kebun-kebun, apakah itu Banaspati, apa hanya sosok siluman atau jin yang berupa bola api itu? Gini, Banaspati itu hakikatnya bukan bola api, gitu. Tapi dia bisa berbentuk cahaya yang memiliki kepala, dan ekor cahaya gitu. Bedanya dengan santet itu bola dan dia itu cenderung stabil gitu loh. Misalnya rumah ini mau disantet, datang dari rumah si B, dia akan stabil. Tapi kalau Banaspati itu, dia benari-nari itu Banaspati itu. Dan dia selalu pertama itu yang dilakukan memang ketika kita memasuki daerah yang memang dikuasai oleh jin Banaspati itu, kita harus segera pergi. Karena dia pertama itu pasti ngasih kode agar kita nggak memasuki areal dia. Itu sebagai tanda. Iya. Kalau kita paham itu dan kita langsung keluar, insya Allah dia nggak akan mengejar kita. Tapi begitu ada Banaspati kita coba mau tangkap tanpa ada kemampuan yang memadai, dia pasti akan nyerang. Dan nggak sedikit korban baik itu terbakar maupun muntah darah akibat dari kekuatan energi Banaspati itu. Keluarnya Banaspati apa dari atas apa dari tanah? Bisa dua-duanya. Bisa dia dari bawah, bisa juga muncul dari pucuk-pucuk pohon. Bisa dari atas gitu. Memang tergantung dari kemampuan Banaspati itu sendiri gitu. Iya. Tapi memang kekalahannya sebenarnya dengan cipratan air gitu loh. Jadi kalau misalnya ketemu Banaspati, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, basahi tubuh kita dengan air, dia pasti nggak akan nyerang walaupun kita memasuki areal mereka gitu loh. Makanya selalu bawa air. Buat apa? Buat minum, haus. Gitu ya. Buat nyiram Banaspati. Tapi benar, Kang, di sini tuh ada Banaspatinya, tapi bukan di areal ini ya, di area lain lah gitu. Tapi masih lingkup ini ada Banaspati di sini. Saya terawang sedikit, kok kayak ada Banaspati. Iya, betul. Dia memantau aja karena memang wilayah ini bukan dari areal yang mereka harus jaga gitu loh. Iya. Ada ketuanya tersendiri lah yang menjaga areal ini. Ya, dan untuk mediumisasi, tim dari mediumisasi untuk itu kita sudah datang ya. Nanti kita akan mediumisasi di yang lebih safety di sana ya. السلام على من اتبع الهدى. لا يضر مع اسم
sebab itu jaga terus iman, ilmu,